Central Intelligence Agency, atau CIA, lembaga intelijen paling terkenal, sekaligus paling misterius di dunia. Dari operasi rahasia, penggulingan rezim, hingga pengaruh ekonomi global, CIA selalu berada di balik layar. Tapi tahukah Anda? Para pejabat puncaknya tidak hanya memegang kekuasaan besar, mereka juga menerima gaji yang bisa membuat Anda ternganga. CIA adalah badan independen yang memberikan intelijen keamanan nasional kepada pembuat kebijakan senior Amerika Serikat. Direktur CIA diangkat langsung oleh Presiden, dengan persetujuan Senat, dan memimpin semua operasi, personel, serta anggaran. Di bawah kepemimpinan Direktur, CIA terbagi menjadi 5 direktorat yang saling bekerja sama dalam siklus intelijen, mengumpulkan, menganalisis, lalu menyebarkan informasi kepada pejabat tinggi AS. Selain itu, ada kantor eksekutif yang mengelola manajemen internal sekaligus menjadi penghubung ke lembaga pemerintah lainnya. Rata-rata gaji tahunan Deputi Direktur CIA mencapai AS326. 915 atau sekitar 5,1 juta rupiah per jam dengan kurs saat ini. Kisaran gajinya bisa antara AS268, 762 hingga AS397, 295 per tahun, tergantung peran, lokasi penugasan, dan kualifikasi. Faktor yang memengaruhi gaji ini meliputi lama pengalaman, keahlian khusus, latar belakang pendidikan dan sertifikasi yang dimiliki. Dengan kata lain, semakin spesialis dan berisiko tinggi pekerjaan Anda, semakin besar pula angka di slip gaji Anda. CIA dibentuk lewat National Security Act 1947 sebagai lembaga intelijen sipil utama AS. Tugasnya meliputi operasi pengumpulan informasi di luar negeri, aksi rahasia, covert operations, kontraterorisme, operasi militer khusus dan pengaruh politik dan ekonomi internasional. Selama Perang Dingin, Direktur CIA memiliki kewenangan luar biasa. Ia bisa menggerakkan operasi rahasia dengan pengawasan terbatas, bahkan menjadi penasihat intelijen utama Presiden. Semua berubah setelah tragedi 11 September 2001. Reformasi Intelijen 2005 mengalihkan tanggung jawab mengelola seluruh komunitas intelijen AS kepada Director of National Intelligence, DNI. Akibatnya, pengaruh Direktur CIA berkurang dan tak lagi menjadi penasihat intelijen utama Presiden. Namun, CIA tetap mempertahankan tingkat independensi tinggi, sesuatu yang membuatnya tetap menjadi pemain besar dalam dunia spionase. Perubahan ini sempat memicu ketegangan antara Direktur CIA dan DNI. Namun pada 2017, Presiden Donald Trump mengembalikan status Direktur CIA sebagai anggota resmi kabinet dan peserta tetap National Security Council. Langkah ini membuat CIA kembali punya kursi di meja tertinggi pengambilan keputusan keamanan nasional. Meski ada pengawasan ketat dari Kongres dan DNI, CIA tetap bebas menjalankan misi spionase. Dari konflik Suriah, operasi di Irak dan Afghanistan, hingga keterlibatan di Ukraina, CIA selalu hadir, meski jarang terlihat. Dengan posisi di puncak struktur intelijen, tanggung jawab Direktur CIA mencakup menjaga efektivitas pengumpulan analisis intelijen, mengawasi keamanan data personel, mengalokasikan anggaran untuk misi strategis dan memastikan setiap operasi sesuai hukum dan kebijakan nasional. CIA bukan sekadar lembaga intelijen, ia adalah instrumen kekuasaan global. Dengan anggaran besar, teknologi canggih, dan jaringan yang membentang di seluruh dunia, CIA bisa memengaruhi arah sejarah, seringkali tanpa diketahui publik. Dan meski gaji para pejabatnya mencengangkan, yang jauh lebih berharga bagi mereka adalah akses ke rahasia yang bisa mengubah nasib negara. Pertanyaannya, apakah kekuatan sebesar ini benar-benar aman di tangan segelintir orang? Atau justru, kita semua sedang diawasi? Rahasia punya harga, dan CIA tahu nilainya.